Apa lo kok geger dhisik? Ora apa-apa. Oh, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watanya sih pada kencet kayak gini. Iya, kencet ya. Ini kencet. Campur dari masan sidik ya. Di sini saya cuma ini saya share saja, tidak terlalu banyak teori kayak menulis karena foto itu sebenarnya lebih banyak praktek dibanding teori. Jadi ini saya ambil beberapa contoh foto saja yang mungkin bisa dijadikan referensi jika adik-adik memang tertarik untuk untuk melihat foto jurnalistik. Memang kalau yang namanya foto jurnalistik sebenarnya agak gimana ya? Sebenarnya mengakumulasi dari semua teknik foto itu bisa dijadikan foto jurnalistik. Kalau tadi dari jurnalistik tadi dari data dijadikan tulisan dari berita ya, dengan ada kecelakaan. Kalau yang ini dari sebuah peristiwa diambil visualnya. Jadi kita melakukan satu frame jebretan itu harus bisa memuat 5W1H juga. Apa kejadiannya, di mana tempatnya, siapa yang terlibat kecelakaan, dan itu juga disebut dengan caption. Captionnya itu ya yang sama dapat tadi dari Pak Wedi. Ingat tadi dengan jurnalis itu apa? Hah? Jurnalis apa? Apa? Nah aku duduk kui. Jurnalis itu akhirnya jago kosong karena pada jujur nalikane nulis. Ya itu teman-teman, tidak ada pembohongan sesuai fakta. Itu jurnalis yang jujur nalikane nulis. Jurnalis jujur, nomor sedikit itu jujur. Dan tidak boleh membohongi pembaca atau yang melihat hasil karya kita tanpa ada manipulasi. Ini mungkin ada beberapa contoh foto. Lu bayangkan ini tahu ini event apa tahun ini apa? Oh ini hari jadi gimana? Hari kemarin. Hari jadi di Tenggara kemarin 31 Agustus. Kenapa saya ngambilnya bukan gebiarnya? Saya mengambil pernya saja. Kalau gebiar itu biasanya foto luas, suasana saja tidak memperlihatkan keunikan. Padahal dari sisi unik itulah yang bisa menarik animo pembaca atau yang melihat karya kita. Memang harus jeli. Jadi fotografer harus benar unik. Naik wong bintik Joko Taruk, ya, inceng-inceng ya senengannya. Tapi saya ini inceng-inceng modern. Karena juga kalau mau privat lamaran nih, nah ini kalau kamera. Tapi apakah harus selalu pakai kamera asli? Wajib atau betul? Nah, dengan perkembangan teknologi, mengambil foto tidak harus dengan kamera, tapi dengan catatan cahaya cukup. Contohnya waktu pagi sampai sore. Kalau malam, sebagus apapun kamera HP, pasti tidak akan mengalahkan kamera asli. Kalau malam. Tapi yang paling penting, kamera atau HP itu hanya alat. Tinggal siapa yang ada di belakang kamera itu. Apakah dia bisa membaca sebuah situasi untuk memvisualkan ke dalam sebuah foto. Ini tahun gimana? Melihat ini tak pernah lewat jari tidak? Bikin dari tempat berotol ini. Ini larang ini lah.
Kemarin itu warga itu berbondong-bondong kerja bakti menempel jalan waktu pukul 8:30. Nah, kemarin itu sebenarnya itu dari pihak kecamatan itu maunya diam-diam tidak mau diekspos. Terus saya ngengkel. Karena saya ini tidak ada yang, karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak. Ya. Tapi itu kemarin saya kemarin tidak bawa kamera, tapi kebetulan cahaya cukup karena adanya api. Jadi saya berani mengambil foto dengan cukup dengan kamera HP. Tapi juga harus melihat momennya juga. Dan inilah yang sebenarnya foto itu seperti ini. Memang kita menggambarkan suasana boleh, tapi esensi sebuah fotonya itu harus bisa membuat orang itu mengetahui mata. Oh, ternyata tanpa melihat isi berita orang sudah tahu dari fotonya saja. Minimal foto dan captionnya saja. Oke. Next one bro. Nah, ini tahu di mana? Arabadu. Nanti. Kamu dari kan? Oh. Waduh, sekali angkal kurang sih kan? Double wifi. Tahun balik ya kemarin ini memang beberapa hari belakangan memang banyak peristiwa di wilayah Kecamatan Matulimo, mulai yang hilang sampai sebulan 2 kali peristiwa, terus ditambah yang terakhir yang ini ada yang TKWI meninggal di Taiwan. Apakah itu tidak menarik? Bagi kami itu menarik, tapi kita kalau mengambil foto dalam seperti ini kita tetap harus minta izin. Pak, Bu, nyuwun sewu. Tidak perlu izin. Merasa, oleh kurang. Yang penting kita tetap sopan. Pak, Bu, nyuwun sewu. Napa Mas ini kagungan foto nalika tasih sugih masih hidup. Ya. Kalau ada saya jebretnya. Gitu. Tapi tetap sopan. Ya, karena itu kita yang mendampingi orang yang sudah berduka. Tidak berbeda jauh dengan waktu Pak Wendy tadi ngomong masalah penginisial nama korban kecelakaan atau kasus kriminal yang usianya masih bocah atau di bawah umur. Ya kita juga motivasinya seperti itu. Kita juga memiliki rasa empati. Ya. Foto boleh apapun kita dibuat foto, tapi yang penting itu semua. Dan kalau di kami foto tidak boleh yang menjijikkan dan sadis. Contohnya tadi kalau kecelakaan musuh di foto musuh gede berubah kan juga pesan di mocol, masih mocol kan esok kalau sarapan. Kalau foto gede, orang sido sarapan itu malah begitu main apotek betul-betul. Ya. Kita juga mengingatkan keluarga korban. Ya, monggo, next. Nah, ini suasana di sini kan. Tapi pernah kan adik-adik memberikan sudut pengambilan gambar seperti ini? Kan seolah-olah ada kaca, gitu. Padahal saya mengambil tempat di tengah-tengah di sini tadi ya. Ya. Kalau ada berita masalah mengangkat di majalah sketsa mengenai pembelajaran, cobalah mengambil sudut pengambilan gambar yang lain dari yang lain. Biasanya kalau masih malu-malu, benar? Mulai baikan, 2 lagi, naik. Nah, ya jadi kalau yang sudah malu-malu ngambil foto, biasanya dari sudut seperti ini, dari belakang jauh. Jadi malu-malu biasanya. Tapi jujur saya tuh dulu awalnya juga begitu. Tapi semua kan butuh proses. Tapi lama kelamaan saya juga bisa. Tidak perlu izin seperti izin Pak Bunu Dawu kalau berarti ngambil foto. Saya juga sempat liputan ke sekolah waktu di sini di rumah kepala sekolahnya Pak Agung. Saya sering kesini sebenarnya karena rumah saya kebetulan dekat sini. Motornya muter rumah di Margo.
Saya sering kesini, dia ngambil foto. Pernah saya ngambil foto itu Pak Agung memperlihatkan koleksi majalah sketsa, mulai yang wujudnya koran sampai yang majalah. Itu saya tata. Jadi Pak Agung melihat di depan itu, di dekatnya tiang bendera, dari bendera, saya itu ancek-ancek kursi dari sisi utara. Ya. Memang kalau untuk fotografer itu harus berani berkorban posisi. Ya tadi saya punya ngetes satu yang mau, siapa yang tadi dokumentasi siapa cowok tadi? Yang dari tadi. Kalau mau tak ngomong tau ancek kursi dong. Orang apa jadi? Mana-mana munggah orang apa. Nah tadi Bentan juga saya suruh sebenarnya mau nariknya ke dia tidak mau awalnya, itu saya paksa. Karena kita kalau tidak mengambil posisi yang terbaik, ya tidak kelihatan semua suasananya dalam ruangan ini. Kalau foto itu bagaimana kalau dari perspektif adik-adik itu seperti apa? Mungkin ada pendapatnya seperti itu, monggo. Ada yang ditanyakan. Kita sharing saja, saya tidak mau hanya berpikir teori, kita sharing saja pengalaman baik foto atau status untuk di-upload di medsos, monggo. Kita sharing saja. Memang untuk fotografi ini sendiri memang ada kriteria khususnya, memang harus menempuh resiko sebenarnya. Contohnya waktu di banjir bandang di Tasikmalaya, ingat dong? Itu saya menempuh jalan kaki mulai dari dekatnya POM sampai belakang balai desa, jalan kaki. Padahal arusnya ya lumayan lah, itu kemarin. Terus waktu di banjir besar di Trenggalek tahun lalu juga waktu Oktober, ya kebetulan rumah saya sendiri yang kena. Gimana? Ya wartawan dia jadi korban bencana. Gimana? Satu sisi saya juga nelongso, iya, karena ikut jadi korban. Tapi dari satu sisi saya punya point of interest, punya foto yang tidak dimiliki media lain. Karena saya jadi terkepung di air dengan kedalaman 1,5 meter. Nah waktu itu foto saya alhamdulillah diambil Jawa Pos untuk di halaman muka, halaman nasional. Padahal itu cuma foto HP, bukan foto kamera. Jadi apakah harus minder foto dengan HP? Tidak perlu minder. Kenapa harus minder? Yang penting tidak foto acara olahraga. Ya, karena olahraga memang butuh foto, memang butuh kamera sebenarnya. Karena harus mengejar speed kecepatan. Ada yang ditanyakan, monggo? Yang ada pengalaman? Boleh, siapa yang mau tanya? Ini di sini ada yang pengen jadi fotografer nggak? Cowok-cowok ini kebanyakan biasanya. Ayo. Adakah? Oh, kita fotografer mantan ora apa-apa, akeh jowo. fotografer mana dan mau mas? Sudah ora pas pasti suruh. Ini wajah-wajahnya kayak wajah-wajah mas sepeda fotografer yang mau ditanyakan. Apa pengalaman? Mungkin ada kesannya fotografer seperti apa? Ini tadi yang memperhatikan sebenarnya Mas Nizam ini di depannya sih. Soalnya dari kepeksa pun harus dewi. Jadi film. Gak apa-apa, silakan. Kira-kira Pak, gimana sih atau gimana langkah atau teknik mengambil gambar yang bagus itu juga bisa kalian satu-satu kepo-kepo. Bagaimana? Ya, kalau untuk mengambil gambar yang bagus itu sebenarnya gampang. Begitu sampai mau berencana ambil foto, terus tiba di sebuah lokasi, jangan ke susu jepret. Lihat dulu kondisinya kita tuh ada apa. Contohnya kalau di 360 ya, itu ada apa toh? Selain view 360 itu selalu itu apa? Oh nanti ada bakul kayak bakul cilok, ada bocah cilik gebeng ditinggal boe. Jadi foto saja tidak masalah. Nah, saya tuh dulu pernah foto 360 itu anak kecil itu kejilkan malah kecil ini boleh geladi. Itu tahun pas pandemi 2021 itu pas sore-sore.
ada tidak paling sekitar umur setahunan lah. Ya. Dari foto itu kita bisa satu sisi bisa memperkuat isi dari berita. Kita juga bisa menunjukkan orang mau diambil apa? Apakah suasana gembira, ataukah suasana terenyuh, atau hanya melakukan keindahan alam yang menyejukkan mata. Itu bisa ditawarkan dari sebuah foto. Saya yang foto itu ada. Izin Romo. Romo Wijaya itu gantung. Romo Wijaya ya. Nah, ini contoh untuk koran pelajar. Ini khusus sekolah-sekolah. Nanti kalau adik-adik adiknya bisa seperti ini, apa bergantian. Contohnya seperti ini. Ini di sini ada foto A. Mbak Ojo cari di TikTok ini tak? Pada cara persepsi. Ini ada yang dalam kami itu ada foto A, ada juga foto B. Foto A itu yang mana? Yang ini foto A itu foto yang paling besar. Di dalam foto A itu biasanya apa? Ada berita utama atau headline. Ya. Karena apa kok diberi foto ini? Ya kita melihat foto mana yang menunjukkan itu yang terbaik lah. Dari sekian banyak foto setor itu mana yang terbaik? Yang paling bagus, yang bisa menunjukkan kalau untuk prestasinya siswa. Meskipun saya pribadi dan tanda kutip model foto ini saya tidak suka. Soalnya apa? Foto KTP, jujur. Lebih baik kalau contohnya ya ada anak pegang piala. Kalau pegang piala itu lebih baik tahu ekspresi tim-tim Eropa yang pernah juara itu pernah lebih baik seperti itu. Saya tanya. Ini untuk perbandingan saja, ya. Nanti saya beri contoh. Kenapa saya foto itu bagus, tapi bagi saya sendiri suka. Dan memang harus gadget sendiri. Saya kalau di kantor itu paling kenyang masalah itu saya biasanya. Ini sama-sama MTS 4, tapi MTS 4 Tulungagung. Yeah. Kalau ngejori sama-sama yang 4, jadi ini sama harus kalahkan. Yang MTS 4 Tulungagung tampilannya. Yeah. Turun lah. Nah, lihat lah. Foto ini bagus ya? Kurangnya apa? Ya, cuma tahu sendiri toh. Pada susah gitu. Padahal juara. Sepele memang, gitu. Memang sepele, tapi itu bisa mengurangi nilai dari sebuah foto. Kalau ini contohnya dia tuh ngangkat ini sampai kepala tangan teriak itu kan lebih bagus. Gitu. Itu loh kayak belum sarapan, dan juga belum tahu. Ini pun bukan ini sudah dapat anaknya kemarin itu. Itu pas sarapan turun bocah di foto ini. Ya, ini tertekan. Ya, kalau ini foto itu sudah bagus ya. Itu sudah bagus, ada interaksi dari subjek kan sudah bagus. Kalau ini kan foto tim, ini monggo. Foto bicara kayak tim sepak bola itu tidak masalah. Ini yang paling. Tapi yang saya tekankan itu untuk foto semua harus bisa bercerita. Tunjukkan ekspresi kalau untuk prestasi, ya kegembiraan dalam saat memegang piala. Entah itu pialanya dilempar sekian detik itu kan bisa. Itu kayak terbang itu juga bisa. Jadi fotonya tidak monoton.
Jadi kalau ini kan fotonya, kalau fotonya seperti ini, yang foto A, bayangkan belum itu lagi judul. Foto yang seperti ini foto yang sekedar ada, foto dokumentasi belakang. Memang kalau dilihat, kita semua sudah tahu ini menunjukkan juara. Ya. Tapi kalau misalnya bocah wis panas-panas foto dari foto yang ini kita, gitu. Ya coba ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kalau adik-adik nanti memang karyanya mau dimuat di radar Tulungagung atau Trenggalek, ya seperti inilah. Ini bisa menjadi referensi fotonya yang harusnya itu gimana atau mana yang harus dihindari. Ya. Itu memang kalau untuk pinggir-pinggir itu menyesuaikan, mungkin ada sambutan dari bapak kepala sekolah atau pembina itu biasanya foto-foto wajah itu bisa melengkapi. Lebih bagus lagi kalau sampai bermain tabel. Tahu tabel? Tabel tahu kan? Tabel itu kan sebenarnya ringkasan. Artinya juara. Juaranya apa? Selama setahun. Itu bisa direkap. Itu nanti di bulan September dengan TSN 4 bulan mendapat apa-apa. Itu lebih bagus. Jadi ada pembaca itu mendapat tambahan informasi, tidak hanya melihat membaca tulisan, tidak hanya melihat foto dan membaca tulisan berita, tapi juga ada informasi tambahan dalam bentuk tabel. Kalau bisa tabelnya itu isinya tidak tercantum dalam narasi itu. Oke. Ada yang ditanyakan tentang umat. Ini contoh contoh simpel-simpel tok ya. Kalau kakek teknik malah mungkin ini. Soalnya aku jadi tuh putri kalau yang monggo ada yang di bayangkan pembuatan pembuat buku ngantuk. Di majalahnya itu kayaknya yang ngambil foto ini anak-anaknya apa gurunya? Gurunya. Ya mungkin kan menyarankan aja ke Pak Guru, ngomong ini, nggak masalah. Lebih baik gagal pertama daripada hasilnya jelek. Pak, mereka juga punya Instagram loh Pak, MTS. Oh, gitu. Ini itu yang kelola kalau boleh tahu kok SMK anak-anaknya apa sama oh anak coba ya tak kasih lihat ya. Ada kali foto yang di situ. Nah ini loh MTS Masa Repat. Iya, ini dia Bapak Daraka. Ini yang ngambil foto berarti siswanya ya? Siswanya? Pak Nanang. Oh, nice. Ya. Siap. Dengan kolase lagi. Yang OSIS apa namanya? Yang OSIS apa? Ini karyanya anak-anak sendiri Pak Daraka. Yang foto Ya itu fotonya. Fotonya mana? Oh slide. Oh desain. Ini grafis lagi. Di mana sih? Apa ini? Oh ini aja foto-fotonya. Oke. Oh yang atas itu juga ada. Ini dulu ya coba. Bagaimana pendapatnya? Kalau yang seperti ini jangan pas musik ya, pas gerak, pas gini itu lebih bagus. Gila bukan? Kita kayak patung. Monggo, next lagi terus geser. Lagi video deh. Bapak, terus bapak. Terus next.
Bisa tidak tuh? Nah, macam anak nama bisa. Terus bisa. Terus bawa. Nah, sama-sama sini saya ngaji. Kenapa mengambil fotonya dari atas? Alasannya kenapa? Padahal kalau ini ya, ngomong tuh kok ini dijupuk panjodong ini. Mungkin pada ngaji ini orang ngaji tenang apa orang. Mau cerita dadu wetok aja. Ini nama badan. Ini kan kita membeli cara foto itu sebuah karya seni. Timbang teman kesal di hasilnya foto ini mau ngomong baik. Lebih baik kita menyelesaikan sebenarnya. Kita beri sudut yang agar itu kita lebih wah. Bukannya salah, karena ada banyak pertimbangan juga. Monggo next. Nah, foto ini kurang masuk. Kenapa kurang masuk? Tahu? Hah? Selain ketutupan tanduran, ini foto boyo. Begini apa gede? Yang besar cacat, aku di fotoku jadi. Nah, foto kok boyo tok iki piye? Aku tak konten iki kowe. Mesane iki memang. Nah, ini boleh, oke lah, kita perlihatkan ini tidak melulu. Ya ini kita harus pakai crop ya. Ini kita harus di crop. Soalnya apa? Mesaknya kita. Mesti kita meliling kalau dari foto kata separuh kan. Lebih baik kalau kita tidak enak hati ya. Di crop saja sekalian, hilangkan. Soalnya nyebut itu mesak nih. Mau bertes nggak? Nah, ini sudutnya itu lebih baik kalau seperti ini ya. Saya tadi contohkan tadi dari sisi kiri atau sisi kanan. Biar betul ada interaksi antara penjual dan pembeli. Kalau yang ini hanya memperlihatkan ekspresinya penjual, padahal dia pembeli itu lebih cerewet dibanding penjual. Tapi kamu tuh ekspresikan mak-mak itu, gitu. Nah ini sudah oke lah, boleh. Nah ini yang foto tidak, foto produknya, mau next. Oke, ya. Nah, kita Pak Hasan pasang bintang di video Anda kayak kita lihat karena video. Udah next lah, habis sudah. Mau boleh gini. Nah, ini nggak apa-apa ya. Ini mungkin angle-nya sudah bagus, itu sudah ada contoh. Tapi lebih baik agak diambil dari atas, dari sudut. Agak geser ke kanan sedikit terus sampai dari atas. Oke, monggo next. Nah ini loh maksudnya seperti ini. Ini siapa ini yang foto? Ada orangnya enggak? Oh mbaknya ini yang Nah. foto Pak. Malah bener ini malah. Jadi itu. Oke, monggo next. Entah, terus bisa terus sih, bisa terus. Nah, kalau ada titik foto sini kebetulan apa? Nah, sebenarnya objek ini sebenarnya lebih bisa difokuskan. Ya. Coba salah satu anak itu pegang uangnya, terus dengan background teman-temannya. Jadi yang pegang itu tidak harus kelihatan wajahnya, cukup tangannya yang pegang uang. Jadi itu kemudian lebih mengena, ya.
Oke, monggo next. Wah, ini pasal tinggi. Pusat kono ini. Monggo, next. Oke. Oke. Tidak masalah, dan pasar memang bebas. Kalau pasar itu memang lokasi yang bisa untuk mengasah skill foto malah di pasar sebenarnya. Kita bisa bermain komposisi baik di antara penjual dan pembeli itu juga bisa. Ya. Mungkin ada yang tanya lagi monggo. Ini saya pakai sedikit agak nakal, nakal sebenarnya. Ngakali foto ambil orang teman-teman. Memang yang penting itu kalau sampai sebagai fotografer melihat ada objek yang mengganggu nilai ceritanya mau teman Anda, tapi cukup saja, hilangkan saja. Ya. Ini sudah oke, sudah Anda tadi. Oke, tidak masalah. Next. Okay. Tapi yang penting itu dalam mengambil foto tidak lupa sabar menanti momen. Yeah. Karena momen itu sepersekian detik itu berubah. Tidak ada yang sama persis. Wih, maaf foto yang katanya yosol. Sudah PN, belum PN, lagi PN. Nah, ini bisa ya, umpama nanti kalau ditampilkan di radiator itu ada siswa yang macet kayak gini. Dan jangan fotonya seperti itu, tapi dia harus beraksi tarian itu. Iya. Karena dia kan jadi si Kandi loh ya. Si Kandi. Aku hanya nanti, soalnya aku rebu. Macam nanti kan diinginan, ini betul. Ya, kalau fotonya ini jangan foto seperti ini, tapi foto waktu beraksi. Dia itu ada gerakan tangan gimana, biar foto tidak mati. Oke. Ada yang tanya lagi, monggo kita sharing saja. Atau pengalaman foto yang berkesan waktu mencoba-coba pakai HP, monggo bisa di-share, kita diskusi bersama-sama sambil guyon-guyon. Nah, teman-teman kalau misal punya foto, pengen tahu pendapatnya Pak Dalena gimana, boleh. Pak, aku punya foto ini, kalau foto sampai gimana? Silakan. Sebenarnya fotonya yang HP ya apa? Dari HP boleh, Mas bisa mau? Satu itu. Boleh, silakan. Mbak Melati, Mbak ya, Lady Melati. Soalnya kan tadi yang ngefoto ini, mungkin yang aktif ngefoto di Instagramnya OSIS siapa selain Mbak Melati? Sera mana Sera? Masih bersama Sera. Sera. Oh, naga. Mana Sera? Coba punya contoh foto nggak bisa dikasih lihat Pak? Pentingnya seragam itu tambahin gam, apa nggih tinggal seragam ya. Seragam ini jadi sangat nambah nih serasi ya, seragam sing serasi ya itu. Enggak. Yang paling kesan. Tadi kayaknya ada mas-mas yang ke video itu siapa itu tadi ya? Kamu suka foto juga kan dari? Terus saya tadi ke video itu berarti disuruh bukan? Soalnya video sama foto itu mirip-mirip juga ya Pak sebenarnya? Sebenarnya foto sama video itu sama, pengen itu karena di kartu itu juga ada foto cerita atau foto story. Sebenarnya kalau diambil sama ilmunya sama, kan ada long atau lebar, terus medium sama dekat. Video juga sama. Nanti biar bisa kebayangan tadi lagi. Iya.
betul. Boleh. Dikasih lihat aku jadi slide sama aku. Nah, Nggak bisa kelihatan ya. apa. Ini ada contoh foto scene-nya sedang apa? Kita bubar. Nah, ini sebenarnya sama problemnya. Harus mau berkorban posisi dengan mengambil high angle. Ya. Biar kita teman ini kan teman nanggung. Karena bagus banget. Kalau lebih baik kalau dapat sekat dari atas ini sekali. Dan masalah. Simpelnya tadi loh, mau saya rumah, tetap itu, tetap subur si tolan, toto. Mungkin ada untuk pengurus sketsa ini mungkin kita agak tertarik dengan satu rubrik di ini tuh ada rubrik tekat. Betul cerita tekat, wonten. Kanti kira-kira ngati-ngati ini gunake HP. Di jalan aputan ya. Aku asli bosok juga. Ini mungkin ada saran masukan untuk tim sketsa untuk penggunaan bahasa Jawanya yang baru. Gitu. Karena ini caranya Jawa anak do. Jadi kalau tembung di zaman DKI iku ngangge do, ora do. Kan doan dia tadi. Mungkin ada salah masukan sedikit saja ini. Karena beliau berdongeng ya. Nek aku jawa dhewe sing cukup bosok, mungkin terus njur sapa maneh. Nah, masa itu sebenarnya sebuah keunggulan. Karena tidak semua sekolah itu memiliki rubrik yang berhubungan dengan bahasa Jawa. Majalah itu tidak semua punya. Kalau sampai memiliki itu sebuah nilai plus tersendiri. Anggo muri-muri kabudayaan Jawa. Ya. Wonten ingkang dipun takenaken malih napa mboten? Pripun? Monggo. Kados pundi anggenipun tedak sungki. Tedak sungki napa mboten? Tedak sungki. Gejepret maksudnya itu ya. Sama boleh dijelaskan berdiri dong. Sama boleh dijelaskan itu tadi fotonya tentang apa? Instagram. Jenengmu kok. Gue beli kembaranmu kok. Ya saya berukun. Ini loh Bapak Daroko. Oh iya. Coba dijelaskan ini soal apa? Pas kegiatan Mat sama kemarin itu semua benar. Kok bukan Mbak? Penukaran kado. Oke. Ini fotonya banyak ya? Banyak. Oke, nggak masalah. Yang penting untuk foto ini dilengkapi foto luas, foto medium kan tahu foto tengah itu long, gimana ya? Long ini paling gampang ya, long medium detail, tahu? Long itu ya tentunya foto panjang itu foto luas. Jadi satu kelas ini terus ya loh, itu tujuan pertama kita kayak itu kan foto semua. Terus ada foto medium kita agak mendekat. Katanya ini bisa sini. Terus yang detail mungkin ada siswa yang jadi dicoba. Iya, soalnya langsung detailnya itu gimana? Sebenarnya kalau untuk video sama video juga sama, long medium detail. Intisarinya itu sama, video sama foto semuanya. Oke. LMD lah, tapi bukan LDR loh ya. Ya tapi letter. Oke, ada yang tanyakan? Telepon? Oke. Kalau telepon ada tambah lagi? Ini banyak tamu kan? Atau lanjut ke video saja ya? Tidak, mau ini
sekian saja ini langsung saya uncalkan, usah diuncalkan. Saya lempar tongkat estafet mic ke Mbak Intan untuk konten digitalnya karena korelasinya sama antara video dan foto itu. Monggo lanjut Mbak Intan, monggo. Terima kasih Bapak Darope. Tepuk tangan dulu buat Pak Darope dong.